tahap discovery ya. Kasusnya adalah kasus klasifikasi ya diantaranya. Kemudian transaksi volume dan tipe merupakan key predictor. Jadi mungkin berdasarkan hasil eksplorasi ya di tulisan-tulisan di publikasi-publikasi ilmiah terkait dengan churn, mungkin bisa teridentifikasi misalnya. Nah kemudian fase ini ya model planning ini digunakan logistic regression. Logistic regression itu sudah cukup bagus gitu ya, termasuk yang handal itu untuk masalah klasifikasi. Nah itu kita bisa gunakan nanti sebagai baseline ya. Jadi ketika misalnya ada sekitar 1-2 ya terlalu tinggi, dimensi datanya itu tidak terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan nilai logistic regression untuk membangun model ya. Jadi itu untuk tugas kelompoknya itu ya. Jadi dari fase awal sampai fase ya paling nggak fase 5 ini ya, itu Anda bisa identifikasi dari contoh kasus yang diselesaikan. Anda bisa pakai platform misalnya Kaggle atau KDD gitu ya, ada banyak di sana. Anda bisa pilih salah satu. Oke, jadi saya ingin share ya bagaimana kita membangun suatu produk dari suatu project data science ya, yang nanti kita bisa implementasikan di dunia bisnis gitu ya. Oke, jadi di sini mungkin saya perkenalkan dulu frameworknya, yaitu Django ya. Jadi Django itu adalah framework pemrograman berbasis web yang mendukung bahasa pemrogramannya adalah Python ya. Jadi lumayan established ya, dari komunitasnya juga supportnya lumayan besar ya. Kita juga bisa banyak belajar dari banyak resource yang ada di internet. Kemudian keuntungan lain ya selain itu adalah yang tersedia library yang ya terkait sama machine learning gitu ya. Nah ini adalah contoh bagaimana representasi visual ya dari sintak SQL. Select ya, kemudian kita menambahkan mengambil kolom zip code sama SCF gitu ya. Jadi SCF itu adalah substring dari zip code ya depan ya, dan jadi tiga kode pertama ya dari suatu zip code gitu, dari tabel zip census ya. Jadi ini representasi SQL-nya seperti ini. Kalau divisualisasikan dengan data flow diagram, maka jadinya seperti ini. Ini database-nya ya. Kita melakukan read terhadap tabel zip census. Kemudian di situ operasinya adalah append ya. Jadi kita mengambil, nanti append itu berarti nanti akan menggabungkan ke hasil select-nya ya. Jadi hasil select-nya kan zip code. Kemudian kita tambahkan SCF. Nah, SCF-nya itu adalah substring dari zip code yang tiga kode pertama dari zip code. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan proses join adalah dua hal ini ya. Jadi bisa jadi ya kita nanti bisa kehilangan ya baris-baris di dalam result set-nya, atau sebenarnya kita menambahkan ya baris-baris tambahan yang tidak kita harapkan gitu. Ya, jadi ini dua kesalahan umum ya yang sering ditemukan pada saat kita melakukan join table. Ya, jadi nanti di tugas praktikumnya Anda silakan ambil ya datanya di sini. Nah, itu adalah data set yang nanti harus Anda pindahkan ke database lokal Anda ya. Untuk hari ini kita pertemuan perdana praktikum DSDA Data Science Data Analytics. Nah, beberapa software yang harus kalian siapkan itu cuma dua, yaitu Anaconda Python, sama yang kedua ini PostgreSQL. Intinya gini, kita di praktikum kali ini ada dua latihan, yaitu ini latihan 1 dan latihan 2. Nah, untuk setiap kali sesi pertemuan praktikum, kalian cukup screen hasil dari latihan 1. Hasil dari latihan 1 ini kalian screen pada setiap kali sesi praktikum lah. Terus untuk latihan 2 ini baru bisa kalian kumpulin minggu depan. Jadi ini juga bukan cara yang baru sebenarnya, dan mungkin Anda juga semua sudah pernah melakukannya. Jadi inti dari web scraping sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan resource informasi atau data yang ada di web, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk proses ini ya, data science. Nah ini di sini apa yang ditawarkan oleh suatu web gitu ya, sehingga kenapa kita sebagai seorang data scientist itu perlu untuk mempertimbangkan ya untuk menggunakan sumber data dari web. Scraping itu bukan satu-satunya jalan gitu ya untuk mengambil data dari web gitu ya. Kalau misalnya kan sekarang banyak yang menyediakan API ya, tapi tergantung API-nya itu dari data yang jenis apa gitu ya, sehingga kita juga nanti masih harus mempertimbangkan menggunakan scraping ini. Di wiki itu ini yang dimaksud dengan citasi. Kemudian site-nya itu kita bisa ambil dari, nah ini cara mengekstrak citasinya ya. Nah ini sekarang mungkin yang perlu diidentifikasi mana yang dia menunjukkan citasi dan kelasnya citation. Kita cek di sini. Jadi kita cek find all, ini cari yang site, nanti dia akan mengambil semua yang site. Tapi di sini menggunakan limit 5 ya, sehingga yang diambil hanya 5 aja sampai SWOT. Ini yang di sini
kita masih tetap pakai file yang sebelumnya, yang kemarin, praktikum kemarin itu. Ini 1, 2, 3 ini masih sama. Cuma bedanya yang keempat ini kita cari tabel atau value dari suatu kolom yang isinya itu 0 atau none atau apapun itulah yang intinya kosong. Terus yang kelima itu gimana caranya membersihkan, ya ini kalian tinggal baca ini aja lah. Setelah dibersihkan terus dimensi tambahkan data yang sudah bersih, manipulasi berdasarkan grup data, manipulasi berdasarkan filter data NY, state itu negara bagian, manipulasi berdasarkan filter data PA, ini juga lagi state. Terus yang di sini normalisasi Z-score. Ini kalau kalian kemarin statistika merhatiin, menurut gua kalian aman nanti di sini di bagian normalisasi ini. Karena normalisasi itu metodenya banyak, tapi salah duanya yang bisa gua taruh di sini dan emang kebanyakan dipakai di data science itu Z-score dan metode min-max. Itu sih. Terus ini latihan 2 ya, ini sama kayak kemarin kalian kerjain, kalian kumpulin minggu depan. Kalau untuk latihan 1 kalian kumpulin nanti malam jam 1 malam. Nah, ini saya ambil dari Kaggle ya. Tadi saya copy ke sini ya, biar nanti kita bisa jalanin. Semoga nggak ada error. Oke ya. Jadi EDA itu kalau saya lihat lebih mudah kalau kita belajar dari contoh gitu ya. Saya ada punya beberapa contoh gitu yang mungkin nanti Anda bisa coba. Ada beberapa. Yang pertama terkait dengan waktu itu kita belajar tentang yang kasus kalau di machine learning itu belajar pertama itu biasanya pakai kasusnya Titanic ya, kasus Titanic. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memberikan pengantar dulu ya. Yang pertama ya, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda siap untuk menggunakan machine learning di dalam project. Ya, jadi untuk Anda bisa menggunakan machine learning di dalam project Anda, itu Anda harus memastikan dulu ya, datanya seperti apa sih gitu. Karena nanti berkaitan juga dengan algoritma machine learning yang akan digunakan ya. Jadi untuk exploratory itu yang pertama univariate, artinya per kolom ya. Jadi memberikan summary statistik per kolomnya ya. Tujuan dari melakukan data profiling adalah untuk mendapatkan solid understanding. Jadi profiling itu tujuannya untuk memahami data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada istirahat dulu, kita absen ya. Oke, bentar. Udah kelihatan belum, Bang? Udah sih. Ini yang pertama install library, terus yang kedua IKS table dari website pokemondb.net. Setelah itu mengecek jumlah kolom tabel yang dikikis. Terus mengurai atau melihat isi tabel. Ini berdasarkan nama kolomnya. Terus mengubah tipe data rangkaian ke bentuk tuple. Ini maksudnya buat apa sih, Bang? Rangkaian data itu kan ada, kalau di Python ya, sebenarnya di Java, di C juga ada sih kayaknya. Itu kan ada 3, itu string, tuple, dictionary, sama string, list, sama set, himpunan. Kalian waktu matkul ini kalian dapat matkul ini nggak? Matkul apa ya? Ya matkul deret, bukan deret sih. Matkul apa ya? Kalau di kita algoritma sih, kalau di hal yang umum bukan algoritma, kok apa ya? Algoritma pemrograman, dasar-dasar pemrograman. Iya betul, algoritma dasar-dasar pemrograman. Tapi kalau untuk yang ini itu kalau di kampus lain itu bukan algoritma, struktur data. Struktur data. Iya, struktur data. Nah, itu di struktur data kalian diajarin string, list, tuple, set, dictionary enggak? Kita pakai yang kayak linked list gitu, single linked list, double linked list, circular. Ya memang ya itu salah satu dari itu. Tapi kalau di Python, ya makanya itu tadi Python ini mudah, bisa dikatakan bahasa pemrograman paling mudah, tapi memang gampang dari pemrograman yang lain. Tapi apa yang ada di dalam situ itu sebenarnya lebih panjang alurnya daripada yang lain. Contohnya yang kayak sebutin lah, ada yang linked list atau apa itu. Nah, itu. Tapi kalau di Python itu istilahnya itu ada 6